Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Destawandani dengan nomor PP 19011126. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian yang mengisi rongga ruas-ruas tulang belakang. Lebar dari sumsum tulang belakang hanya seukuran jari kelingking manusia dewasa. Sumsum tulang belakang juga disebut dengan medula spinalis atau spinal cord. Selain otak, sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Jadi, bersama dengan otak, sumsum tulang belakang memiliki peran yang menjalankan fungsi sistem saraf pusat. Jika otak dilindungi oleh tulang tenggorokan, maka sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Awalnya, panjang ruas tulang belakang sama dengan panjang sumsum tulang belakang. Namun seiring masa pertumbuhan, ruas-ruas tulang belakang bertumbuh lebih cepat, sehingga panjang daripada panjang sumsum tulang belakang pun menjadi 2/3 dari panjang ruas-ruas tulang belakang. Nah, fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu otak dan sumsum tulang belakang adalah dua bagian organ sistem saraf pusat, sama halnya dengan otak yang memiliki beberapa fungsi. Sumsum tulang belakang juga memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Yang pertama, fungsi sumsum tulang belakang yaitu 1. Mengumpulkan dan mengirim informasi ke otak. Fungsi sumsum tulang belakang yang pertama adalah mengumpulkan informasi-informasi dan sistem saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Informasi tersebut kemudian dikirim ke otak untuk diolah dan memberikan respon. Yang kedua adalah menerima pesan dari otak. Sumsum tulang belakang tidak hanya berfungsi untuk mengirimkan pesan ke otak dan menerimanya, atau perintah dari otak. Komunikasi antara kedua sistem saraf pusat itu berjalan dengan dua arah. Yang ketiga adalah menjadi jalan pintas bagi gerak refleks. Fungsi sumsum tulang belakang juga merupakan jalan terpendek dari gerak refleks. Ada suatu kondisi di mana mekanisme sistem saraf dituntut membutuhkan respon cepat. Contohnya adalah ketika tangan terkena percikan api atau tertusuk jarum. Semua kondisi tersebut memerlukan mekanisme perjalanan impuls saraf yang lebih singkat daripada mekanisme gerak sadar. Perjalanan impuls saraf pada gerak refleks tidak melalui otak, melainkan ke sumsum tulang belakang. Nah, gerak sadar tidak mengalami proses pengolahan informasi di otak sebagaimana gerak sadar. Inilah yang membuat tubuh memberikan respon terhadap rangsangan sensoris pada kondisi-kondisi yang mengejutkan. Yang keempat adalah mendistribusikan perintah ke saraf motorik. Pada gerak refleks, rangsangan yang diterima oleh sel sensorik akan mengirimkan pesan dengan cepat ke sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang setelah mendapatkan pesan adalah mengirimkan ke saraf-saraf motorik. Saraf motorik pun akan melanjutkan ke organ-organ gerak atau disebut dengan efektor. Organ-organ gerak tersebut adalah otot-otot dan kelenjar endokrin. Inilah yang membuat otot-otot dapat bergerak. Gerakan otot ini membuat tubuh manusia bisa bergerak. Jika manusia tulang belakangnya menggerakkan, melainkan otot yang menggerakkan tulang otot merupakan gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian dari sumsum tulang pertama. Yang pertama adalah substansi gracia, adalah lapisan dari sumsum tulang belakang yang memiliki warna kelabu,
terlihat substansi gracia seolah memiliki 4 lengan. Sebenarnya keempat lengan tersebut terdiri dari 2 tanduk dorsal dan 2 tanduk ventral. Di dalam substansi yang berwarna kelabu ini juga dapat dari somatel yang berisi neurit akson yang tidak dilapisi oleh selaput myelin. Inilah alasan mengapa lapisan dalam ini berwarna kelabu. Pada substansi gracia terdapat ada kanal pusat di bagian tengahnya. Yang ketiga adalah substansi alba. Substansi alba merupakan lapisan luar dari sumsum tulang belakang. Pada bagian ini terdapat akson-akson atau serabut saraf asosiasi yang dibungkus oleh selaput myelin. Lapisan selaput myelin ini yang membuat substansi alba berwarna putih. Serabut-serabut saraf ada di dalam substansi alba merupakan perpanjangan dari somatel yang ada di dalam substansi gracia. Lebih lanjut, serabut-serabut saraf tersebut bersosialisasi pada 2 akar, yaitu akar dorsal dan akar ventral. Pada akar dorsal terdapat serabut saraf yang merupakan neuron sensorik unipolar, sedangkan serabut saraf pada akar ventral adalah neuron motorik multipolar. Akar dorsal berfungsi menerima reseptor dari luar akar ventral memberi perintah pada elektron. Nah, lalu misalnya terjadi permasalahan di tulang belakang, sumsum tulang belakang memang telah dilindungi oleh tulang keras, yaitu ros-ros tulang belakang. Namun bisa saja sebuah peristiwa seperti kecelakaan yang menyebabkan tulang belakang mengalami cedera, sehingga membuat sumsum tulang belakang tersebut ikut mengalami kerusakan. Nah, kerusakan pada sumsum tulang belakang ini menimbulkan gangguan terhadap penerimaan rangsangan sensoris dan menyampaikan perintah ke saraf motorik. Ini juga berarti ada hambatan pada gerak refleks tubuh menjadi tidak dapat bertindak ketika mengalami kejadian yang tiba-tiba seperti tersundut api, tersutuk jarum, dan lainnya. Namun, tidak perlu memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap kemungkinan gangguan sumsum tulang belakang, dikarenakan sudah ada beberapa fungsi yang bisa menyembuhkan tulang belakang secara berangsur-angsur. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian lain dari sumsum tulang belakang, medula spinalis. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah suatu saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak serta melingkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdapat memanjang di dalam rongga tulang belakang mulai dari ruas-ruas dan tulang leher. Sumsum tulang belakang ini dibungkus oleh selaput meninges. Bila diperhatikan secara melintang, sumsum tulang belakang di bagian luar tampak berwarna putih, yaitu substansi alba, dan juga bagian dalam berbentuk seperti kupu-kupu itu berwarna kelabu, substansi grisea. Pada bagian yang berwarna putih itu banyak mengandung akson dan neurit yang diselimuti oleh myelin. Bagian ini dapat menghantarkan impuls menuju otak dan otak mengarahkan ke efektor. Bagian yang berwarna kelabu tersebut mengandung serabut saraf yang tidak ada myelinnya. Bagian ini dibedakan menjadi 2, yaitu akar dorsal atau akar posterior dan akar ventral, akar anterior. Akar dorsal ini mengandung neuron sensorik, sedangkan akar ventral mengandung neuron motorik. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsangan antara peripesis serta otak. Fungsi selanjutnya dari sumsum tulang belakang adalah untuk mengontrol gerakan refleks, termasuk gerakan refleks pada mata, hidung, serta yang lain-lain. Fungsi sumsum tulang belakang secara
secara keseluruhan, yaitu merupakan fungsi sumsum tulang belakang. 1. Menghantarkan impuls dan reseptor indera ke otak. 2. Menghantarkan impuls dari otak ke reseptor, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Sebagian pusat untuk gerak refleks dan juga memberi kemungkinan jalan terpendek gerakan refleks. Selanjutnya, ada struktur bagian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu berbentuk silinder yang memulai dari otak bagian bawah, kemudian memanjang menyusuri kenal tulang belakang. Sumsum tulang belakang tersebut terbagi menjadi beberapa segmen. Masing-masing segmen mempunyai sepasang akar saraf kanan serta juga akar kiri. Akar saraf depan atau frontal atau saraf eferen tersebut bertindak ialah sebagai motorik. Sedangkan pada akar saraf belakang dorsal atau juga saraf eferen yang bertindak ialah sebagai sensorik. Segmen-segmen sumsum tulang belakang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa area dengan urutan dari atas ke bawah, antara lain yaitu cervical yaitu leher tersusun dari 8 saraf akar saraf, torak atau dada terdiri dari 12 akar saraf, lumbar atau perut terdiri dari 5 akar saraf, sacrum atau pelvis terdiri dari 5 akar saraf, coccygoid yaitu tulang ekor terdiri dari 1 akar saraf. Dari tiap-tiap level area tersebut, maka serabut saraf akan menyebar di bagian tubuh dan juga organ-organ tertentu sesuai dengan levelnya. Sebagai contohnya, saraf torak berarti mempersafi pada bagian dada, kulit, otot-otot, pernapasan, serta organ-organ di dalamnya. Begitu untuk seterusnya sampai pada mempersafi kaki. Bagian dari sumsum tulang belakang yaitu ada bagian putih. Bagian putih yaitu substansia alba. Bagian putih substansia alba ini terdiri dari serabut saraf yang terdiri dengan akson yang memanjang naik serta turun di sepanjang medula spinalis. Tiap-tiap kelompok akson ini membawa informasi tertentu yang perlu dikomunikasikan, yaitu cara kerjanya. Saluran akson yang naik akan berkomunikasi dengan otak, sementara yang turun akan membawa sinyal dari otak ke berbagai otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Yaitu selanjutnya ada bagian abu-abu yaitu substansia grisea. Sedangkan untuk bagian yang abu-abu, pada sumsum tulang belakang ini terbagi lagi beberapa fungsi khusus. Apabila bagian yang disebut dengan sebutan tanduk dorsal, tanduk ventral, dan tanduk lateral. Tanduk dorsal dan ventral itu menghubungkan dengan otot rangka, sedangkan untuk tanduk lateral itu terhubung dengan otot jantung dan otot polos. Pada tanduk dorsal itu terdapat pada sel saraf penghubung yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori serta akan menghantarkan sel saraf. Pada bagian putih tersebut ada saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf tersebut membentuk saraf atau urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak adalah sebuah saluran asenden dan juga membawa impuls yang berupa perintah dari otak merupakan saluran desendennya. Sumsum tulang belakang berfungsi mengantarkan sinyal komunikasi antara organ-organ tubuh dengan otak. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalamnya berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf.
Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak serta sebagai pusat pengaturan gerak refleks. Cairan otak dan sumsum tulang belakang memiliki materi yang sama, tetapi susunannya berbeda. Fungsi sumsum tulang belakang yang pertama menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi untuk menuju ke otak. Kedua, menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor seperti otot rangka atau lurik, otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Ketiga, sebagai pusat refleks. Mekanisme penghantaran impuls yang terjadi pada tulang belakang yakni sebagai berikut. Rangsangan dari reseptor dibawa oleh neuron sensorik menuju sumber tulang belakang melalui akar dorsal untuk diolah dan ditanggapi. Selanjutnya, impuls dibawa neuron motorik melalui akar ventral ke efektor untuk direspons. Apa sih gerak refleks itu? Gerak refleks adalah gerakan yang tidak direncanakan dan terjadi secara spontan atau tidak sadar. Proses gerak refleks memiliki waktu lebih cepat daripada gerak sadar. Gerak refleks merupakan mekanisme untuk mengelak dari rangsangan yang berbahaya. Nah, biar lebih jelas bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, gerak refleks pada tangan saat menyentuh api. Yang kedua, gerak refleks pada lutut saat dipukul. Cedera pada sumsum tulang belakang. Cedera saraf tulang belakang dapat diakibatkan karena kerusakan pada jaringan, bantalan, tulang, atau saraf tulang belakang itu sendiri. Ada dua tipe cedera saraf tulang belakang, yaitu traumatis dan non-traumatis. Jika saraf tulang belakang mengalami kerusakan, akan menyebabkan gangguan pada beberapa fungsi tubuh seperti hilangnya sensor motorik dan kendali gerak. Dua jenis gejala pada penderita berdasarkan keparahannya. Yang pertama, gejala menyeluruh atau kompleks. Kedua, gejala tidak menyeluruh atau lokal atau inkompleks. Penanganan cedera saraf tulang belakang. Yang pertama, pemberian obat. Suntikan metilprednisolon diberikan untuk menangani cedera saraf tulang belakang yang angkuh. Penggunaan obat itu harus dengan pengawasan penuh oleh dokter karena memiliki efek samping. Yang kedua, pembedahan. Pembedahan dilakukan untuk membuang potongan-potongan tulang, benda asing, atau retakan tulang belakang yang ada di tubuh akibat kecelakaan. Pembedahan juga diperlukan untuk mencegah serta memperbaiki kelainan bentuk dan posisi tulang belakang. Menjaga sumsum tulang belakang. Yang pertama, bergerak aktif. Bergerak aktif sangat penting untuk kesehatan tulang belakang, jantung, dan bagian tubuh lain. Semakin aktif, maka semakin besar kontribusi kita terhadap kesehatan tulang belakang. Peregangan, fleksibilitas sangat penting ketika bicara mengenai kesehatan tulang belakang. Peregangan rutin membuat tubuh fleksibel, artinya fungsi-fungsi